Selama lebih dari 7 dekade, keamanan Eropa berdiri di bawah satu konstruksi besar, perlindungan Amerika Serikat melalui NATO. Payung nuklir Amerika bukan hanya simbol kekuatan, melainkan fondasi utama stabilitas kawasan Eropa sejak Perang Dunia II. Namun kini fondasi itu mulai dipertanyakan, bukan oleh musuh, melainkan oleh sekutu sendiri. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan perubahan sikap Washington terhadap Eropa, sejumlah negara di benua biru mulai membuka kembali wacana yang selama ini dianggap tabu, kemandirian nuklir Eropa. Sejak akhir Perang Dunia II, Eropa memilih tidak membangun kekuatan nuklir secara luas. Sebaliknya, mereka mengikatkan diri pada komitmen Amerika Serikat melalui NATO. Doktrin Extended Deterrence memastikan bahwa setiap serangan terhadap Eropa akan dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat. Dengan kata lain, nuklir Amerika adalah jaminan keamanan Eropa. Selama puluhan tahun, skema ini berjalan stabil. Namun, stabilitas itu tak lagi dianggap pasti. Perubahan itu terutama dipicu oleh dinamika politik di Washington. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengkritik negara-negara Eropa karena dianggap terlalu bergantung pada perlindungan AS dan tidak berkontribusi cukup besar dalam pembiayaan NATO. Pernyataan Trump di berbagai forum internasional, termasuk Forum Ekonomi Dunia di Davos, memperkuat persepsi bahwa komitmen Amerika terhadap Eropa tidak lagi sepenuhnya tanpa syarat. Ditambah lagi dengan kenyataan kontroversial Trump soal Greenland yang dinilai mencerminkan pendekatan transaksional terhadap aliansi. Bagi Eropa, ini bukan sekedar perbedaan retorika, ini menyentuh inti kepercayaan strategis. Dalam konteks inilah, diskusi internal tingkat tinggi di Eropa mulai bergerak ke arah yang lebih radikal. Para pejabat senior Eropa mengakui bahwa pembahasan keamanan kini tidak lagi terbatas pada penguatan NATO, melainkan juga mencangkup skenario di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi penjamin utama keamanan kawasan. Artinya, Eropa mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk, harus melindungi dirinya sendiri dengan atau tanpa Amerika. Salah satu wacana yang muncul adalah memungkinkan pengembangan kemampuan nuklir Eropa secara mandiri. Namun penting dicatat, Eropa tidak serta-merta membicarakan pembangunan bom atom baru secara langsung. Mengutip laporan NBC International, strategi yang dibahas lebih bersifat bertahap dan politis. Langkah paling realistis yang dipertimbangkan adalah memperbesar peran Perancis dan Inggris, dua negara Eropa yang telah memiliki senjata nuklir secara resmi. Perancis dipandang paling strategis karena merupakan anggota Uni Eropa, sementara Inggris berada di luar UE pasca Brexit. Opsi yang mungkin muncul antara lain, meningkatkan jumlah hulu ledak Perancis, memperluas cakupan perlindungan nuklir Perancis ke negara-negara Eropa lain, serta menempatkan sistem senjata strategis di wilayah Eropa yang lebih luas. Selain nuklir, Eropa juga memperkuat aspek non-nuklir. Langkah ini mencangkup penguatan pasukan di sayap timur NATO, peningkatan sistem pertahanan udara dan rudal, serta integrasi komando militer lintas negara. Tujuannya jelas,
mengurangi ketergantungan langsung pada kekuatan militer Amerika Serikat tanpa harus keluar dari NATO. Dengan kata lain, Eropa berupaya membangun kapasitas bertahan sendiri dalam kerangka aliansi yang tetap dipertahankan. Namun opsi paling sensitif adalah pembangunan kemandirian teknologi nuklir bagi negara-negara Eropa non-nuklir. Dalam skema ini, negara-negara tersebut tidak langsung membuat senjata atom, tapi mengembangkan kapasitas teknis dan industri yang memungkinkan mereka melakukannya jika situasi keamanan memburuk. Pendekatan ini pun berada di zona abu-abu hukum internasional. Penguasaan teknologi nuklir dasar tidak melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir selama tidak digunakan untuk memproduksi senjata. Tapi para pejabat Eropa mengakui bahwa produk bahan nuklir tingkat senjata akan melanggar NPT dan beresiko memicu perlambaan senjata nuklir global. Karena itu, diskusi ini pun masih dibingkai sebagai strategi pencegahan dan tekanan politik, bukan keputusan membangun bom atom dalam waktu dekat. Wacana nuklir Eropa tidak bisa dibaca semata sebagai niat membangun senjata. Lebih dari itu, ia mencerminkan perubahan mendasar dalam cara Eropa memandang dirinya sendiri di panggung geopolitik. Selama ini, Eropa adalah kawasan yang dilindungi. Kini Eropa mulai memposisikan diri sebagai aktor strategis yang ingin memiliki opsi sendiri. Ini juga merupakan pesan politik pada Amerika Serikat, bahwa Eropa tidak ingin berada dalam posisi sepenuhnya bergantung pada keputusan politik di Washington. Eropa kini berada di persimpangan penting antara mempertahankan ketergantungan lama atau membangun kemandirian baru dengan segala resikonya. Apapun pilihannya, satu hal menjadi jelas. Arsitektur keamanan Eropa pasca Perang Dunia II tidak lagi dianggap cukup untuk menghadapi realitas geopolitik hari ini. Dan dari perubahan itulah, dunia mulai melihat bahwa era stabilitas lama perlahan memberi jalan pada fase baru yang lebih rapuh dan penuh ketidakpastian.